Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satria Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial untuk membuat fitur tambah data dengan konsep MVC, dimana konsep MVC ini pada video sebelumnya sudah kita bahas mengenai bagaimana cara membuat fitur untuk menampilkan list data dan detail data. Ya, kita tampilkan dulu yang kemarin sudah kita buat ya, dimana kalau kita ingin membuka sebuah website dengan website yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep MVC, kita tidak boleh berinteraksi langsung dengan model dan view, dimana model dan view itu adalah model itu adalah halaman web yang isinya berupa backend antara PHP dan SQL. Jadi isinya semuanya adalah query-query SQL untuk melakukan CRUD ya. Kemudian view itu adalah tampilan-tampilan yang menampilkan isi-isi data dari data yang sudah kita peroleh ya. Jadi di dalam view itu berupa HTML dan PHP, PHP-nya hanya berupa echo. Dan controller itu untuk menghubungkan antara modelnya dan view-nya, atau antara view dan model. Seperti itu. Nah, jadi kita kalau ingin berinteraksi dengan website yang sudah dibuat dengan konsep MVC, kita sudah tidak boleh lagi membuka halaman secara langsung, yaitu halaman model dan halaman view-nya. Untuk membuka model dan view, kita harus melalui controller yang kita buat. Nah, yang sudah kita buat sebelumnya adalah halaman list data, dimana untuk membuka halaman list data ini di URL yang kita buka adalah controllersnya, ya, controls tentang modul apa. Di sini modul yang kita buat sebelumnya adalah modul buku, dan di sini kita tambahkan aksinya. Di controller tersebut kita akan membuka aksi apa. Kalau untuk membuka aksi list, berarti di sini kita tambahkan URL parameter dan aksinya adalah aksi list. Seperti itu, maka tampilan seperti ini akan terbuka. Data-data yang tampil di sini adalah data-data yang sudah berasal dari database. Oke, kemudian kita sudah buat juga sebelumnya halaman detail data, dimana kalau kita klik link tombol detail yang ada di salah satu data, maka akan membuka detail dari data tersebut ya. Di sini kita bisa lihat, begitu kita sorot di pojok kiri bawah sudah ada URL-nya di situ ya, dimana dia akan membuka controller buku juga dengan aksinya adalah aksi detail, dengan menambahkan URL parameter ID tentang data record primary key dari record detail data yang ingin kita buka ya. Di sini kalau BK001 maka ID-nya adalah BK001. Kalau buku yang kedua di sini adalah maka ID-nya adalah BK002, dengan aksinya adalah aksi untuk melihat detail data. Kita coba langsung diklik saja, misalkan kita mau buka buku yang ketiga ini ya. Kalau kita lihat detailnya maka akan tampil detail dari data gitu ya. Nah, yang diakses juga controllernya langsung, bukan view-nya ya, begitu. Oke, sekarang yang akan kita lakukan pada kali ini adalah membuat fitur tadi tambah data dengan konsep MVC ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah dari halaman list data ya, kita kembali ke halaman list data. Kita ingin begitu klik tombol tambah di sini ya, maka kita akan membuka formnya, form halaman webnya. Maka kita harus siapkan view-nya untuk form tambah data bukunya. Jadi sebelumnya kita sudah punya form tambah data buku ya, yang kita simpan di folder view ya. Di folder view di sini kita punya form, halaman form ya. Halaman formnya seperti ini ya. Nah, ini kita dari halaman form HTML ini kita harus transformasikan dia menjadi file PHP yang kita simpan ke dalam folder view-nya modul tersebut. Nah, modul yang kita buat di sini kan adalah modul buku. Sebelumnya di dalam folder view kita sudah buat folder untuk modul-modul buku. Jadi kita simpan halaman form ini di dalam folder buku di view, kemudian kita jadikan dia PHP. Oke, kita buat dulu langsung halaman form.html-nya sudah kita buka ya. Kita langsung save as aja, taruh di folder view buku. Pastikan ini adalah folder view yang ada di dalam htdocs yang website yang sedang kita kelola ya, yang sedang kita buat websitenya. Di sini ada folder buku ya.
kita buat di sini form tambah .php, dan pastinya ini adalah form tambah untuk data buku ya. Save as type-nya jangan lupa kita ganti jadi all files ya. Kita save. Nah, ini sudah jadi form tambah .php di buku. Nah, sebelum kita edit lagi form tambahnya, karena kita di sini akan merubah beberapa atribut-atribut di dalam formnya, kita coba dulu membuat supaya begitu di halaman list kita klik tombol tambah, maka akan membuka form tersebut gitu ya. Nah, sekali lagi kita tidak boleh langsung buka link ke folder view, harus lewat controller. Maka selanjutnya kita akan mengedit controller yang sudah kita buat kemarin ya, controller tentang buku, C buku gitu ya. Dimana di dalam controller buku.php ini kita sudah buat beberapa aksi yang sudah kita tadi demonstrasikan, ya. Ada aksi list, kemudian ada aksi detail ya. Dimana aksi-aksi ini dia akan mengambil dari URL parameter yang kita buat ya. Kalau aksinya isinya list maka akan melakukan ini. Kalau aksinya adalah detail maka melakukan ini. Nah, selanjutnya kita tadi mau buat link untuk membuka form tambah dengan mengklik tombol ini. Jadi kita buat dulu ya percabangan majemuknya dengan menggunakan else if ya. Di sini ada, kita sudah buat kemarin sebelumnya ya. Ada dimana kalau aksinya yaitu URL parameter aksinya isinya adalah tambah, maka dia akan membuka form tambah gitu ya. Maka yang kita buat di sini ya, kita tentukan dulu untuk form form tambah ini kita perlu data dari database atau tidak. Tidak perlu kan ya, karena di sini hanya membuka form saja, yang dimana isi form tersebut adalah form yang kosong yang harus kita isi data-data buku. Jadi kita langsung aja lewat controller ini panggil view-nya gitu ya. Untuk memanggil view-nya ya kita tinggal menggunakan perintah require once ya. Kita require once di sini. Nah, kita buka file form tambah tersebut tadi ada di folder view kan ya, di folder buku. Kemudian nama filenya adalah form tambah.php. Maka pertama kita di sini kita sedang berada di dalam folder controller. Berarti dari folder controller ya. Di sini kita buka dulu yang ini ya, file webnya, folder webnya. Nah, kita di dalam controller buku kan, kita membuka view form tambah tadi. Berarti dari folder controller kita keluar dulu, terus kita masuk ke folder views, kita masuk ke folder buku. Maka kita dapat peroleh form tambah.php-nya. Ya, maka kita terapkan di sini di require once-nya. Pertama tadi kita keluar dari folder controller, masuk ke folder views, masuk ke folder buku, lalu kita panggil form tambahnya, form underscore tambah .php. Oke ya, untuk controller membuka form tambahnya hanya cukup ini saja. Selanjutnya lalu kita buat linknya kebetulan ada di halaman list data ya, maka kita buka dulu view-nya yang list data PHP. Maka kita ubah yang form tambah, link tambahnya, tombol tambahnya ya. Kita cari tombol tambahnya, posisinya ada di atas. Ya, yang ini ya. Kalau kita edit yang ini, baris yang ini, maka kita akan merubah yang ini ya. Tombol ini, kita tambahkan URL-nya. Ini kalau kita klik tombol tambahnya, dia belum ada respon ya. Masih di halaman list. Maka kita buat dia mengakses halaman view-nya, view form tambahnya. Maka kita ganti ya atribut hyperlink referensinya atau href ya. Di sini kita buka. Nah, tadi kan kita sudah buat controllernya untuk membuka form tambah. Jadi kita di sini pakai link absolute ya. Jadi http://localhost/controller/c_buku gitu ya. Kemudian .php controller buku.php. Nah, kita tambahkan tadi untuk
menjalankan controller yang tambah ini, maka kita harus membuat URL parameter dengan nama aksi yang isinya adalah tambah. Jadi kita tambahkan URL parameter dimulai dengan tanda tanya, kemudian nama URL parameternya tadi aksi, kemudian kita kasih nilai tambah. Ya, oke. Ini sudah kita buat. Selanjutnya kita refresh, kita coba uji coba ya, kita refresh. Kalau kita sorot ke link tambah, maka dia akan, linknya sudah sesuai dengan yang kita buat di file kontrol buku tadi ya. Nah, kita coba klik tombol tambah, maka dia akan membuka halaman form tambah seharusnya ya. Tapi di sini URL was not found. Ya, coba kita lihat lagi apakah penulisan dari controller kita salah atau tidak ya. Di sini keluar dari folder views, masuk ke folder buku, buka form underscore tambah.php. Nah, ini sebenarnya seharusnya tidak ada masalah ya. Coba kita uji coba lagi ya. Kita ganti. Coba yang ini jadi list aksinya. Oh, sepertinya kita salah di controller ya. Di controllernya seharusnya alamatnya adalah buka folder webnya dulu ya. Kita lupa buka folder webnya di lewat linknya ya. Nih, localhost. Nah, folder webnya dulu. Folder webnya kan namanya purpose web ya. Baru buka controller. Nah, seperti itu. Ya, kita coba lagi. Kita klik tombol tambah. Oh, masih belum bisa. Apa yang masih kurang? Oh iya, maaf. Untuk folder controllernya ada S-nya di belakangnya ya. Tambahan S, controllers. Coba sekali lagi. Kita refresh. Kita klik tombol tambah. Nah, oke. Maka yang dibuka adalah form tambah. Oke. Untuk linknya sudah bisa berhasil kita buat ya. Nah, selanjutnya kita buat form ini bisa digunakan untuk menambah data. Ya. Jadi kita olah dulu form tambahnya. Form tambah.php di view-nya kita ubah dulu. Ya. Yang pertama harus kita atur adalah pertama tag formnya. Nah, di tag form ini berisi elemen-elemen mengenai form-form yang ada di sini semua ya. Maka kita atur tag formnya. Tag form pertama yang harus kita atur metodenya adalah metode pengiriman datanya. Kita ingin menggunakan metode pengiriman apa? Apakah post ataukah get? Ya. Kira-kira metode yang cocok apa? Apakah data yang kita kirim harus ditaruh di URL parameter? Kalau harus di URL parameter maka metodenya get. Tapi kita lihat dulu di sini ada untuk upload file. Untuk upload file tidak bisa menggunakan metode get. Maka salah satu metode yang bisa kita gunakan selain itu adalah post. Ya, jadi metodenya yang kita gunakan di sini adalah post. Kemudian actionnya ya. Untuk actionnya adalah pasti membuka halaman form, membuka proses tambah. Tapi karena controller yang kita belum buat untuk actionnya ya, maka kita lewati dulu ya. Nanti kita ubah lagi di bagian sana metodenya di sini kita sudah tentukan post. Selanjutnya kita ubah yang kode buku ya, kode buku kita atur ya. Untuk setiap elemen form jangan lupa harus diberikan nama ya untuk menangkap isi yang sudah kita inputkan di dalam setiap elemen formnya nanti. Ya, jadi kita kasih nama untuk kode buku di sini ya, namanya berarti karena ini text box, jadi kita kasih nama text kode. Kemudian untuk judul buku. Untuk judul buku kita kasih namanya adalah text judul. Kemudian untuk penerbit. Nah, untuk penerbit kita di sini pakai drop down menu ya. Pakai select box. Nah, di mana di sini ada tag select dan tag option untuk pilihan-pilihannya. Kita beri namanya di tag select-nya. Ya, kita kasih namanya misalkan karena select namanya SL, misalkan gitu ya. SL penerbit. Oke.
Kemudian untuk stok buku berupa text box yang hanya bisa diinput berupa number gitu ya. Tapi karena ini text box juga, saya kasih namanya txt juga aja ya. Txt stok. Kemudian untuk jenis buku ini inputannya berupa radio button ya. Jadi di sini harus kita kasih nama satu persatu supaya bisa dipilihnya cuma salah satu. Nah, kalau di sini kan bisa dipilih semua. Seharusnya hanya bisa memilih satu. Maka untuk setiap radionya namanya harus sama. Oke, kita kasih nama ya. Nama radionya tentang apa ini? Ini kelompok tentang data apa? Tentang jenis ya. Berarti name-nya di setiap radio. Nah, ini di religi, di pendidikan, di novel, di komik, di cerpen, namanya sama semua. Kita kasih nama aja radio. Jadi kita singkat RD misalkan ya. RD ini tentang jenis buku, jadi RD jenis. Kita kasih namanya seperti itu. Kemudian begitu juga untuk yang radio yang jenis buku pendidikan, jenis buku novel, jenis buku komik, jenis buku cerpen dengan menggunakan radio yang nama yang sama. Oke. Kalau kita kasih nama maka namanya sama. Kalau kita refresh maka ya dia hanya memilih salah satu saja. Selanjutnya untuk genre. Nah, genre ini berupa checkbox ya. Dimana kalau checkbox ya kita berarti bisa pilih lebih dari satu. Nah, ini penerapannya kalau kita terapkan hal yang sama seperti yang ada di radio button, namanya sama. Kita coba aja ya. Kita coba kasih nama yang sama. Misalkan ini karena checkbox kita kasih namanya CB ya, checkbox. Ya. Ini kan tentang genre buku. Kalau kita kasih namanya CB genre semua, maka apa yang terjadi? Untuk di ilmu pengetahuan, di romantis, di komedi, di horor, di action kita kasih nama yang sama. Misalkan ya. Kita coba lihat hasilnya. Kita refresh dulu. Maka kalau kita pilih checklist ya, ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Oke, jadi kita tetap bisa pilih lebih dari satu kalau kita kasih nama yang sama. Nah, ntar kita coba lagi ya. Kita lihat hasilnya bagaimana kalau datanya ditangkap. Gitu. Kemudian untuk gambar, ya file gambar. Nah, kita belum membuat fitur upload filenya nanti, jadi kita skip aja. Tapi nggak apa-apa, kita kasih nama dulu. Namanya adalah, karena ini file adalah file ya, atau FL ya. FL ini tentang gambar, berarti FL gambar. Untuk sinopsis itu berupa teks area untuk memberikan name-nya di sini ya. Berarti kita kasih nama, ini karena teks area juga, kita kasih nama teks P aja ya. Teks P sinopsis. Kemudian untuk tombol submit-nya ya, kita sudah kasih name-nya adalah simpan. Oke. Jadi kita sudah kasih nama untuk setiap elemen formnya. Ya, sudah kita kasih nama untuk elemen formnya. Sekarang yang kita lakukan adalah menguji cobanya untuk dipanggil ya. Nah, menguji cobanya kalau kita klik tombol tambah baru apa responnya. Tapi sebelum itu ya, untuk memprosesnya kan kita harus masuk ke folder model gitu ya. Jadi langkah selanjutnya ya, kita buat modelnya untuk memproses tambah buku. Tapi sebelum kita buat modelnya, kita uji coba dulu nih. Formnya itu bisa bekerja dengan baik apa tidak, bisa mengirim data dengan baik atau tidak. Maka kita buat controllernya. Ya, di controller buku. Ya. Nah, ini kita sudah buat ya else if untuk proses tambah kalau aksinya adalah proses tambah. Ya. Kalau aksinya proses tambah, maka data yang dari view buku harusnya kita proses kan gitu ya. Nah, kita coba nih, begitu kita klik tombol kirim ya, di proses tambah ini dia akan mengambil semua data yang dikirim lewat form dengan menggunakan metode post gitu kan ya. Nah, kita uji coba nih, kita lihat isi dari semua post yang kita kirim gitu ya, dengan form yang kita kirim dengan menggunakan metode post itu isinya apa saja gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk menguji cobanya pakai apa? Melihat isi dari sebuah file, yaitu kita menggunakan var dump. Ya, di var dump-nya apa yang kita coba kita lihat isinya, padahal di sini belum ada yang kita panggil sama sekali ya. Nah, nanti begitu kita klik buka controller proses tambah, maka dia akan menerima post kan ya.
karena kita pakai metode post tadi, maka kita Vardam kita coba intip isi dari variabel postnya, gitu ya. Ini masih tanpa bracket ya. Jadi kita lihat keseluruhan yang dikirim gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk melihatnya kita buat dulu form tambahnya, actionnya ke controller cbuku dengan aksinya adalah proses tambah ya. Jadi kita buat lagi actionnya menuju ke ya http://localhost/ folder webnya purpose web gitu ya. Nah, kalian silahkan masukkan folder webnya masing-masing ya. Kemudian /controllers pakai S / nama kontrolernya c_buku.php. Kemudian kita tambahkan aksinya tadi ya. Dengan URL parameter, aksinya apa tadi? Proses tambah. Ya, proses tambah. Ini harus sama dengan yang ada di controllernya ya, proses tambah. Oke, actionnya sudah kita atur. Maka sekarang kita uji coba formnya ya. Vardamnya tadi jalan atau enggak tangkapnya. Kita coba kita isi kode buku, misalkan buku yang buku 100 misalkan ya. Judul bukunya adalah belajar PHP dengan menyenangkan misalkan ya. Kemudian penerbitnya Gramedia, stok bukunya misalkan ada 36 gitu ya, jenis bukunya adalah buku pendidikan, genrenya kita coba checklist semua ya, apakah semuanya bisa ditangkap hasilnya gitu ya. Gambar buku karena kita belum mau prosesnya, nanti fiturnya belum kita bisa buat, kita skip dulu. Sinopsis kita masukkan buku ini ya, atau judul buku dan sinopsisnya sama ya, untuk contoh aja sebenarnya ya. Kita tambahin di sini ada kata-kata sinopsis. Oke. Sekarang kita coba klik tombol tambah bukunya. Ya. Nah, maka dia akan ke kontrol buku. Nah, di sini kita menangkap postnya. Yang di post itu apa aja? Nah, kita bisa lihat di sini ada 9 data yang dikirim. Ya. Ada 9. Yang pertama adalah tentang TXT kode tadi. Nah, bukunya yang kita input adalah buku 100, sudah bisa ditangkap. Kemudian TXT judul, untuk judulnya belajar PHP dengan menyenangkan. Nah, untuk penerbitnya adalah Gramedia gitu ya. Sudah kita pilih yang drop down ini ya, yang select. Kemudian yang text box stoknya isinya 36. Kemudian yang jenis, nah ini pakai radio button, tapi yang dikirim isinya kosong. Padahal kita sudah pilih tadi ya. Radionya adalah isinya adalah tadi pendidikan. Kemudian genre kita checklist semua, tapi di sini isinya kosong, belum ada yang dikirim juga. Untuk file gambar emang kita masih abaikan, ini tidak ada masalah, belum ada masalah di situ. Teks sinopsisnya sudah sesuai. Kemudian di sini ada proses klik tombol simpannya. Yang bermasalah di sini apa tadi? Radionya, radio button untuk jenis bukunya itu datanya belum dikirim, padahal kita sudah pilih tadi adalah pendidikan. Genre bukunya kelima-lima genrenya sudah kita pilih padahal, tapi di sini belum ada data yang dikirim. Nah, itu kenapa? Apakah ada yang salah dengan form yang sudah kita buat? Name sudah kita tentukan tadi kan. Nah, untuk inputan berupa radio button dan checkbox, semua tag inputnya harus kita berikan value. Jadi setiap value ini yang elemen ini yang dipilih, dia akan mengirim data apa. Nah, kebetulan kita belum memberikan data yang mau dikirim apa gitu ya. Nah, untuk memberitahukan apabila kita checklist misalkan dari radio button religi, dia akan mengirim data tulisan berupa religi. Gitu kan ya. Kalau kita klik tombol pilih radio yang pendidikan, maka dia akan mengirim data berupa tulisan string pendidikan. Nah, di sini belum kita tentukan gitu ya. Ini religi pendidikan novel yang di sini hanya berupa tampilan di HTML-nya gitu ya. Bukan menentukan data apa yang dikirim. Nah, untuk menentukan data yang dikirim di setiap radio button-nya, maka kita harus tambahkan atribut value. Nah, di sini kita sudah punya atribut value-nya, tapi belum ada isinya. Sesuai dengan yang tadi sudah kita dapat ya, tidak ada isinya. Nah,
Untuk mengirim isinya, kan di sini tulisannya harusnya religi, berarti kita ketik religi. Untuk yang radio button pendidikan, berarti di sini value-nya adalah pendidikan. Untuk radio button yang novel, berarti di sini tulisannya adalah novel. Untuk radio button yang komik, maka string yang dikirim adalah tulisan komik. Ya. Untuk yang cerpen pun juga begitu. Maka string yang dikirim adalah berupa tulisan cerpen. Gitu ya. Sekarang kita uji coba dulu untuk yang pendidikan jenis gitu ya. Ini kita refresh dulu ya. Untuk menguji cobanya harus di-refresh. Ya, ini kita coba masukin yang data yang tadi aja ya, buku 100. Kemudian buku adalah belajar PHP dengan menyenangkan. Penerbitnya tadi adalah Gramedia. Stok bukunya 36. Ya. Kemudian jenis bukunya kita pilih pendidikan, genrenya belum kita otak-atik ya, maka belum pengaruh kalau kita checklist ya. Ini sinopsis yang tadi ya, isi sinopsis. Ya, kita coba tambah baru. Kalau kita tambah baru, maka di radio buttonnya, di radio jenisnya yang dikirim adalah string pendidikan gitu ya. Kalau kita pilihnya religi, maka yang dikirim adalah religi ya. Bisa kita lihat. Kalau kita pilih cerpen, maka yang dipilih adalah cerpen. Nah, berarti sudah benar ya. Oke, sekarang yang kita perbaiki adalah yang checkbox mengenai genre. Ya. Nah, yang genre juga setiap pilihannya harus ada value-nya juga sama perlakuannya seperti radio button. Maka di sini kalau kita checklist yang ilmu pengetahuan, maka string yang dikirim adalah tulisan ilmu pengetahuan. Kalau kita pilih checkbox yang romantis, maka string yang dikirim adalah romantis. Begitupun dengan checkbox yang lainnya harus diberikan value yang sesuai dengan pilihannya ya. Nah, ini sudah kita kasih value semua, sekarang kita uji coba. Untuk genrenya apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ya, buku 100, belajar PHP dengan menyenangkan, penerbitnya Gramedia, stok bukunya 36. Ya. Jenis bukunya tadi pendidikan. Nah, coba genrenya kita checklist keseluruhan ya. Apakah semuanya bisa dipilih atau tidak? Sinopsis, ini isi sinopsis. Kita klik tombol tambah baru, maka coba kita lihat. Untuk radio sih sudah benar, tapi kalau genre, coba kita. Kalau yang kita isi tadi kan genrenya semuanya di checklist ya. Dari mulai yang ilmu pengetahuan, romantis, komedi, horor, dan action. Semuanya kita checklist. Tapi yang dikirim hanya action saja. Kenapa begitu? Nah, kenapa begitu? Sekali lagi, karena ini perlakuannya sama dengan radio button. Kalau namanya sama, walaupun kita bisa checklist semua, maka yang dikirim adalah cuma salah satu karena namanya sama. Kenapa yang muncul di sini adalah action? Karena HTML-nya yang dibaca terakhir kali adalah yang action, maka yang ditangkap adalah yang action. Gitu ya. Nah, gimana supaya dia bisa menangkap semuanya, ilmu pengetahuan, romantis, komedi, horor, dan action gitu ya, semuanya bisa ditangkap. Maka kita bisa berikan nama yang berbeda untuk setiap checkbox-nya. Kalau ini ilmu pengetahuan berarti CB genre ilmu pengetahuan. Atau kita singkat aja ya, karena ini ilmu pengetahuan, genrenya pengetahuan gitu ya. Kalau yang romantis berarti CB genre romantis. Kalau yang komedi juga begitu, tinggal tambahkan RCB genre komedi. Yang romantis, yang horor juga begitu. Kemudian yang action juga begitu. Oke. Sekarang kita coba lagi ya, kita kirim. Kita back, kita refresh, kita isi ulang. Ya. Pilih jenis buku pendidikan. Nah, genrenya kita checklist semua. Di sini. Kita klik tambah buku. Nah, maka yang dikirim adalah semua, ya. Coba kita lihat CB genre pengetahuan dipilih. CB genre romantis dipilih.
CB genre komedi dipilih, CB genre horor dipilih, yang action juga dipilih. Gitu. Maka dia akan tampil semuanya tapi dengan array yang terpisah ya di postnya. Nah, kalau kita unchecklist yang komedi, maka kalau kita cari komedi di sini tidak ada ya. Ilmu di uncheck yang komedi kan tadi ya. Komedi itu adanya posisinya setelah romantis seharusnya ya. Jadi habis CB romantis harusnya komedi, tapi di sini langsung yang horor. Nah, ini pelakuan checkbox tuh seperti itu. Kalau kita tidak checklist di situ, tidak kita isi, maka dia tidak akan mengirimkan, dia menganggap bahwa di dalam form itu kita tidak ada CB genre yang komedi. Ya, jadi gitu. Ya, oke. Sampai di situ aja dulu. Yang penting dia sudah bisa menangkap semua yang sudah kita pilih di sini yang harus diinput ya, kecuali gambar kita skip dulu. Kemudian selanjutnya adalah karena controllernya sudah bisa menangkap semua inputan yang kita isi lewat view form tambah.php ya, maka kita proses. Nah, untuk memprosesnya itu kan harus menggunakan koneksi database PHP MySQL. Maka untuk membuat proses tambahnya atau backend-nya gitu kita buatnya di dalam model buku. Kita buka folder model buku. Nah, di sini. Ya. Kita kemarin sudah punya function get all data untuk di fitur list data ya. Get data untuk ambil salah satu data gitu ya. Nah, ini kita gunakan di fitur detail data. Sekarang kita buat function baru di dalam modelnya. Yaitu model untuk memproses tambah gitu ya. Nah, kita buat aja di sini function baru setelah get data ya. Kita buat function baru di sini. Nah, nama functionnya karena ini adalah untuk memproses tambah, kita kasih namanya aja. Ini namanya pakai bahasa Inggris semua ya. Berarti ini kita pakai bahasa Inggris. Nama functionnya misalkan insert, gitu ya. Nama functionnya insert. Kemudian kita buat functionnya karena data. Nah, karena perintah insert ini nanti harus ngambil data dari form yang kita kirim tadi, maka di sini insertnya harus menerima data dari post. Gitu kan ya? Maka kita buat insert ini menerima post yang kita buat tadi. Seperti itu ya. Jadi function insert menerima post. Atau kita buat aja nama parameternya nggak apa-apa, kita ganti bukan yang post. Ya, nama parameternya misalkan data ya, datanya. Jadi data yang kita kirim ke sini, data-datanya. Nanti di sini datanya berupa array ya, gitu ya. Sehingga nanti kita ambilnya, kirim datanya berarti data yang array dari postnya gitu ya. Setelah kita sudah buat functionnya di sini, kemudian baru kita buat. Nah, function insert ini kan akan mengirim data ke dalam database ya, menambahkan data. Maka dia perlu koneksi. Sebelumnya sudah kita buat variabel koneksi, tapi variabel koneksi tersebut adalah variabel global. Maka kita harus panggil global gitu ya, variabel koneksi. Dari mana sih variabel koneksi itu? Sekali lagi, ini adalah variabel yang kita panggil dari halaman koneksi.php. Nah, kita lihat koneksi.php itu koneksinya ada di variabel koneksi. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke model ya. Kita sudah punya koneksi. Selanjutnya kita siapkan SQL-nya ya berupa DML untuk melakukan insert data. Nah, kita buat aja variabel SQL di situ. Isinya berupa string untuk perintah melakukan query untuk melakukan insert data apa? Ya, insert gitu ya. Into nama tabelnya apa? Nah, kita coba lihat dulu deh database-nya ya. Tabelnya, tabel apa? Kita buka di localhost/php my admin. Oke, ditunggu sebentar. Prosesnya agak lama ya. Oke, pastikan servicenya sudah jalan ya. Untuk Apache-nya dan MySQL-nya. Pastikan servicenya sudah berjalan.
Tapi kalau kita lihat di sini, ini portnya macam-macam ya gitu ya. Ada portnya 80. Oke. Nah, yang kita olah kan database-nya adalah perpustakaan 11 RPLB yang 1819 di sini. Tabelnya adalah tabel buku. Ya, di dalam tabel buku itu ada kolom apa saja. Ada buku, ada kode, ada judul, ada penerbit, jenis, genre, stok, gambar, dan sinopsis. Nah, dari keseluruhan field atau atribut atau kolom ini, kita kan mau menambahkan nanti kode bukunya, judulnya, penerbitnya, jenisnya, genrenya, stoknya. Nah, kalau gambar kita skip dulu ya, karena kita belum buat fitur uploadnya, dan sinopsis gitu ya. Jadi ada 7 berarti ya. Nah, di perintah SQL-nya berarti kita mau insertnya ke tabel apa tadi? Ke tabel T buku. Nah, kemudian kita tentukan kita mau isi di atribut apa saja. Nah, tadi kan atributnya yang mau kita isi yang 7 ini ya, kecuali buku gambar ya. Nah, berarti yang kita mau insert namanya harus sesuai dengan di sini. Kita panggil field apa aja yang mau kita tambahkan datanya. Tadi adalah buku underscore kode. Kemudian kita mau nambahkan data ke atribut buku underscore judul. Kemudian ke apa lagi? Buku penerbit ya. Buku underscore penerbit. Kemudian selanjutnya apa? Buku underscore jenis. Kemudian apa lagi? Buku underscore genre. Kemudian buku underscore stok. Oh, maaf. Kemudian gambar kita lewat. Sekarang ke sinopsis. Buku underscore sinopsis. Oke, pastikan namanya harus sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, kita hitung ada 7 harusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah ada 7. Oke, kita mau menginputkan ke atribut, field, atau kolom ini semua gitu ya. Kemudian sekarang tinggal kita tentukan isinya apa yang mau kita isi di setiap atribut ini. Berarti tambahkan values. Oke, kalau ke samping sepertinya nggak akan tampil semua yang nggak muat, jadi kita coba pindah. Kita buat baris baru di bawahnya, gitu ya. Nah, di sini. Values-nya apa? Nah, values dalam kurung. Nah, untuk setiap values di perintah SQL itu semua harus di-update dengan tanda petik. Jadi, karena yang mau kita berikan ke 7 atribut ini, maka kita siapkan di sini 7 ya. Berarti dengan menggunakan petik ya. Petik ini untuk yang kode buku, ini untuk yang buku judul, ini untuk yang penerbit, ini untuk yang jenis, ini untuk yang genre, ini untuk yang stok, dan ini untuk yang sinopsis. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya kita ngisi buku kode. Nah, buku kodenya diisinya dari mana? Dari data. Gitu kan ya. Datanya apa? Nah, gitu ya. Nanti datanya adalah berupa, nah, isian yang tadi kita ambil dari setiap formnya gitu ya. Ada teks kode, teks judul gitu ya. Nah, nanti di sini berarti kita buat seolah-olah variabel data ini isinya sudah ngambil dari postnya gitu ya. Nah, untuk postnya ngambilnya nanti kan lewat controller, tapi ya di sini kita siapin ya, ini ngambilnya dari variabel data. Kita buat seperti ini. Yang pertama kita ambil data kode bukunya dulu ya. Berarti dari teks kode. Kita buat variabel baru untuk nampung isinya, yaitu dari variabel kode. Variabel kode isinya ngambil dari parameter data yang isinya adalah dari txt buku. Txt buku yang mana sih? Nah, sekali lagi ini ngambil yang dari form, berarti kan ya. Txt kode, txt judul, SL penerbit gitu ya. Nah, kita coba lagi, kita tambahkan lagi, ini ngambil dari txt buku. Selanjutnya kita ambil dari judul. Berarti kita ngambil dari variabel data ya, dari array data yang indeksnya adalah txt judul. Oke. Selanjutnya yang kita ambil adalah tentang penerbit.
Nah, penerbit tadi di formnya kita buat berupa drop down kan ya, atau select box. Nah, tadi kita kasih namanya adalah SL penerbit. Nah, kalau kita udah tahu pola pemberian nama kita jadi nggak perlu ngintip ke sini terus gitu ya. SL penerbit. Kemudian selanjutnya kita ambil tentang jenis buku. Kita buat variabel jenis, ambil dari parameter data, kemudian namanya apa, formnya, indeksnya apa. Tadi karena jenis ini berupa radio button, tadi namanya RD ya, RD jenis. Nah, ya namanya itu ya. Coba dipastikan lagi, benar nggak namanya RD jenis? Nah, ya, radio button itu RD jenis, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita ambil mengenai genre ya. Genre itu ambil dari parameter data juga. Kemudian, nah kalau genre itu tadi data yang dikirimkan satu persatu ya, karena kan genre bisa dipilih lebih dari satu. Maka kita ambil dari CB genre pengetahuan, CB genre romantis, CB genre komedi, dan horor dan action. Nah, di sini kita buat ya. Nanti stringnya tersusunnya seperti apa? Isi dari genre itu kita lihat kayak gini ya isinya. Jadi digabung semuanya dalam satu string dipisah dengan koma. Ya kayak gitu ya. Jadi kita kita melakukan concatenation ya. Jadi pertama kita ambil checkbox ya, berarti CB ini tentang genre tadi ya namanya ya. Kita ambil dari yang ilmu pengetahuan dulu, berarti namanya tadi pengetahuan gitu ya. Kemudian kita tambahkan string berupa koma, ya kan ya. Nah, gimana caranya? Pakai titik, koma. Nah, gitu aja. Kemudian titik lagi. Ya, untuk concatenation-nya, untuk menggabungkan stringnya pakai apa sih kalau di PHP gitu ya. Nah, kita intip dulu di Witrischool. Ya, kita intip di Witrischool. Di tutorial PHP. Nah, learn PHP ya. Kita PHP string. Nah, di PHP string untuk menggabungkan data, concatenation-nya gimana ya? Kita coba lihatnya di mana? Di operator ya. Untuk concat gimana? So ya, ada string operation, kita cari string operation. Nah, concatenation pakai titik untuk penggabungannya, berarti pakai titik ya. Benar yang sudah kita lakukan tadi ya. Berarti tambahkan titik, string CB genre pengetahuan, tambahkan koma, kemudian tambahkan string dari apa selanjutnya? Checkboxnya. Setelah pengetahuan ada text box, apa lagi? Romantis, gitu ya. Berarti tadi namanya CB genre romantis, ya, gitu. Kemudian kita tambahkan lagi string koma, gitu ya. Di sini ketik koma. Kemudian kita tambahkan data, ambil CB genre dari apa? Komedi. CB genre komedi. Oke, karena ini polanya hampir sama, semuanya harus ditambahkan koma sebelumnya ya. Oke, kita concat di sini, kita copy aja. Concat CB genre di sini ganti jadi apa? CB genre horror. Terus kita concat lagi dengan, maaf ini ulang lagi, berarti kita copy dari sini ya. Komanya kita tambahkan koma. Terus selanjutnya CB genre horror, CB genre action. Ya, kita lihat harusnya ada 5 berarti ya. Pengetahuan, romantis, komedi, genre, horor ya, dan action. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk genre seperti itu. Ya, sehingga nanti kalau kita checklist keseluruhan ya, maka isi datanya jadi begini kan ya. Ilmu pengetahuan.
nanti isinya. Terus koma romantis, koma kalau di checklist semua berarti ya, ini komedi, koma horor, koma action berarti. Ini kalau di checklist semua. Kemudian kalau salah satu ada yang nggak di checklist, maka ini kan dianggap nggak ada, berarti yang bagian misalkan kita nggak checklist yang romantis, berarti nanti dia isinya yang romantis jadi kosong seperti ini. Oke, ya, oke seperti ini. Selesai untuk yang genre. Selanjutnya kita ambil data tentang apa lagi? Selanjutnya kita ambil data tentang stok, ya. Stok itu ambil dari parameter data. Namanya apa di formnya tadi? Txt stok gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya setelah stok apa lagi? Sinopsis yang terakhir berarti ya. Sinopsis berarti kita buat variabel sinopsis. Ambil dari data. Sinopsis apa? Teks area ya. Txt juga txt. Sinopsis. Titik koma. Nah, datanya udah kita ambil semua dari form di sini ya. Nanti di modelnya. Di modelnya sudah ngambil semua data yang kita kirim lewat parameter pastinya gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutin lagi perintah SQL query-nya ya untuk insertnya. Insert into table buku, ini atributnya sudah disebutkan. Nah, sekarang tinggal values-nya kan tadi ya. Kita belum selesai di values-nya. Nah, di values-nya untuk buku kode ambil dari variabel apa? Nah, di sini kita sudah punya ya variabel kode yang ambil dari txt kode. Txt ini bukan buku ya, salah ya. Txt kode namanya tadi ya. Di form tambahnya namanya harusnya txt kode tuh ya. Oke, begitu ya. Kita lanjut. Berarti ini ngambil dari variabel kode. Kemudian kita untuk yang kedua, value yang kedua yaitu tentang buku judul. Untuk buku judul ambil dari variabel judul. Kemudian selanjutnya yang ketiga tentang buku penerbit, kita ambil dari variabel penerbit isinya. Kemudian yang keempat untuk jenis, berarti kita ambil dari variabel jenis. Ya, berlaku pola yang sama untuk yang selanjutnya. Ya, berarti ini yang selanjutnya setelah jenis genre ambil dari variabel genre. Untuk stok ambil dari variabel stok berarti. Kemudian yang terakhir ada tentang sinopsis ambil dari variabel sinopsis. Oke. Jangan lupa di belakangnya tambahkan titik koma di sini ya. Oke. Perintah SQL-nya sudah kita buat, berarti kita buat tinggal kita buat bahwa function ini menjalankan query-nya. Ya, SQL-nya kan belum dijalankan. Pakai function apa? MySQL i_query. Oke, kita buat variabel dulu, variabel yang menampung isi dari query-nya. Ya, MySQL i_query. Nah, untuk MySQL i_query ada berapa? Untuk parameternya yang perlu kita berikan ada 2 ya. Yang pertama ambil dari koneksi gitu ya. Yang kedua SQL-nya yang mana yang mau dijalanin. Karena kita sudah buat variabel SQL tadi, berarti kita tinggal panggil variabel SQL. Oke, selanjutnya kita buat, nah ini kan kalau query-nya sudah dijalankan berarti berhasil gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat function insert ini menghasilkan sebuah nilai. Nilai apa? Jadi nilainya adalah dia kalau query-nya berhasil maka akan memberikan nilai true. Kalau query-nya gagal maka akan mengembalikan nilai false. Nah, itu bisa kita dapatkan langsung ambil dari variabel yang menjalankan function MySQL query-nya. Berarti di sini yang kita return adalah langsung aja query titik koma. Nah, sudah kita buat modelnya. Sudah semua kita buat. Modelnya sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal olah lagi controllernya. Ya, di sini. Di proses tambah. Ya. Nah, perlu kalian ingat nih bahwa proses tambah ini kan nanti sudah memperoleh data-data yang dikirim dari form tambah ya. Karena form tambahnya yang manggil controller buku. Berarti di sini otomatis sudah punya post gitu ya. Sudah punya isi semua dari variabel post. Langkah yang selanjutnya berarti proses tambah ini tinggal memanggil function dari controllernya gitu kan ya, untuk melakukan proses tambah.
Nah, kita buat aja. Nah, pemanggilan functionnya adalah function yang mana tadi? Ya, yang di folder model tadi, yang ini. Dia perlu satu parameter ya, data yang kita kirim apa, gitu ya. Nah, kita buat sebuah variabel dulu ya, yang menampung tentang bahwa ya, nah, buat variabel proses, ini variabel yang memanggil model insert tadi. Ya, prosesnya memanggil functionnya namanya apa tadi di model buku? Namanya insert. Berarti kita buat di sini insert dalam kurung. Nah, dia perlu satu parameter kan untuk mengisi variabel data tadi, di mana variabel data itu isinya adalah semua post-postnya kan gitu ya. Post yang dari form tambah ya. Berarti di sini kita berikan argumen parameternya adalah dari variabel post. Udah, begitu aja, cukup. Ya. Kalau sudah melakukan proses, maka dia kan nanti hasilnya true atau false ya sesuai dengan yang di return tadi. Nah, maka kita di sini tambahkan percabangan aja. Jika prosesnya mengembalikan nilai true gitu ya, maka dia akan website ini akan menampilkan alert data berhasil ditambah. Berarti itu pakai apa? Pakai JavaScript. Berarti echo-nya apa? Script. JavaScript gitu ya. Siapin dulu tutupnya biar nggak lupa. Ya, menampilkan alert. Nah, ini jangan lupa ya taruh titik komanya dulu gitu ya. Menampilkan alert berupa tulisan tadi ini tentang buku berarti ya. Buku berhasil ditambah. Kalau true berarti prosesnya ya. Kalau sudah menampilkan alert, maka dari form tambah harusnya langsung menuju ke halaman list data gitu kan ya. Berarti kita langsung bisa lanjut echo lagi untuk membuka halaman list data. Nah, kita bisa gunakan JavaScript juga untuk membuka halaman lain, yaitu pakai perintah window titik location ya. Terus sama dengan petik. Nah, kita mau buka apa? Halaman apa? Kita mau buka halaman list kan ya. Berarti kita panggil lah http://localhost/purpose web folder webnya ya ini ya. Panggil dari controllers gitu ya. Kemudian memanggil controller c_buku.php, tambahkan aksinya kita membuka list gitu kan ya. Oke. Nah, controllernya berarti cara kerjanya begini, isi dari proses tambah ini. Begitu kita klik tombol form tambah untuk aksi proses tambah, maka dia akan mengirim data ke controller buku. Kemudian kita buat proses tambahnya menjalankan function insert yang ada di model dengan mengirimkan data yang kita kirim lewat formnya dengan metode post. Ya. Nah, isinya dari ini apa gini ya? Isinya adalah ambil semua karena parameternya tadi dia menerima parameter data, di sini isinya kita dari $post, kita ambil isi dari variabel datanya. Dari teks kode, teks judul, asal penerbit, ada genres dan genrenya, stoknya, sinopsisnya. Kemudian buat koneksi gitu ya. Kemudian jalankan kita buat perintah SQL-nya. Kemudian jalankan perintah SQL-nya dengan MySQL query. Kalau sudah, maka kembalikan nilai apakah query-nya berhasil dijalankan. Kalau berhasil dijalankan, dia akan mengembalikan nilai true. Kalau gagal, dia akan mengembalikan nilai false. Nah, seperti itu. Kalau sudah, maka di sini kan hasilnya adalah true atau false aja gitu kan ya. Karena return-nya tadi yang true atau false. Nah, jika prosesnya true, maka akan menjalankan ini. Nah, kita tambahin lagi else. Berarti kalau prosesnya gagal. Else-nya apa? Else-nya berarti akan keluar buku gagal ditambah. Kalau gagal ditambah bagaimana selanjutnya? Bukan kembali ke halaman list ya.
Berarti kalau gagal dia akan balik ke form gitu ya. Nah, kalau balik ke formnya kan mudah, berarti kita tinggal pakai JavaScript window titik history titik back, buka kurung tutup kurung ya, begini aja. Oke, sekarang kita uji coba ya, apakah datanya berhasil ditambah atau tidak. Kita refresh dulu formnya. Kemudian kita masukkan, tadi kita mau tambahkan buku 100 atau karena kita udah punya buku ada 4 ya di database ya, BK001 2 3 4 ya. Kenapa kita nggak ikutin polanya aja isinya? Berarti selanjutnya BK005. Berarti BK005. Judul bukunya apa? Judul bukunya yang tadi aja ya. Apa tadi namanya? Belajar PHP dengan menyenangkan, penerbitnya Gramedia, stok bukunya 36, atau kita ganti jadi 72 misalkan, jenis bukunya pendidikan, genrenya semua. Berarti genrenya di sini dia ilmu pengetahuan gitu ya. Ada horor juga gitu ya. Dan ada aksinya juga, action. Gambar kita nggak usah isi dulu, sinopsis kita isi. Ini isi dari sinopsis untuk contoh aja ya gitu ya. Terus kita klik tombol tambah baru. Oke. Nah, di sini ada muncul buku berhasil ditambah. Kalau kita klik OK, maka ya dia kembali ke halaman list. Maka buku belajar PHP dengan menyenangkan ini sudah bertambah. Kita lihat detailnya. Ya. Ini semua sudah sesuai ya. Pengetahuan muncul, horror, action 72, ini isi dari sinopsis. Ini sudah sesuai dengan yang kita pilih semua kan ya, yang sudah kita input. Kecuali gambar yang tidak muncul ya. Kenapa? Karena kita belum membuat fitur upload gambarnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk proses tambah sudah berhasil. Berarti tinggal kalau kita gagal, misalkan ya, kalau gagal, coba kita uji coba kalau gagal. Gagalnya mau bagaimana? Misalkan gagal itu kalau ya kita ada salah query SQL-nya. Misalkan insert buku, into buku gitu ya. Harusnya kan tabelnya namanya T_buku, tapi di sini namanya buku doang, kan kita nggak punya tabel itu ya. Nah, sekarang kita uji coba apakah di situ dia bisa gagal apa enggak gitu ya. Kan buku berarti BK ya, BK006, judul bukunya buku ya, silakan tekan gini ya, ini kita isi. Nah, ini buku gagal ditambah, kita klik OK, maka dia balik lagi ke formnya. Kemudian kita coba edit lagi, ini kita tambahin lagi, terus gagal lagi, balik lagi ke formnya. Kalau kita benerin T_buku jadi bener gitu ya. Nah, harusnya kan datanya berhasil ditambah nanti ya. Kita jangan lupa save dulu, kita klik tombol tambah. Nah, buku berhasil ditambah, bukunya nambah. Nah, seperti itu. Begitu ya untuk fitur membuat halaman tambah. Kalau kita ambil kesimpulan, maka langkah-langkahnya seperti ini tadi ya, untuk membuat fitur tambah. Langkah yang pertama, kita buat sebuah controller untuk membuka form tambahnya. Berarti langkah pertama, membuat link. Untuk ini ya, ini bagian untuk memanggil form. Langkah-langkahnya tadi seperti apa? Ya, langkah pertama berarti buat controller untuk memanggil form tambah. Ya. Terus langkah kedua, ya, di dalam controller ini berarti melakukan apa tadi untuk memanggil form tambah? Require once. Kemudian langkah kedua, buat link untuk memanggil controller tersebut. Nah, untuk memanggil formnya cukup segitu. Kemudian untuk proses tambahnya tadi, langkah-langkahnya adalah
Yang pertama, untuk proses tambahnya ya. Untuk proses tambah. Yang pertama, pastikan action dan method pada form sudah diatur. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan lagi setiap elemen form sudah ada nama dan value-nya. Nah, value ini khusus untuk kalau radio button gitu ya. Dan checkbox. Ya. Terus langkah ketiga kalau sudah memastikan semuanya, berarti kita buat model untuk proses insert. Ya, buat model. Kemudian yang keempat, baru kita buat controller yang memanggil proses insert tersebut. Nah, yang kelima, actionnya atur action memanggil controller proses tambah, proses insert. Nah, seperti itu. Ini langkah-langkahnya. Berarti kalau sudah konsep MVC ya, seperti itu. Oke. Untuk proses tambah sudah kita buat, sudah berhasil. Untuk tutorial proses tambah ini sekian dulu. Ya, untuk selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah untuk memproses hapus data. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.